sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam kajian Islam ilmiah bersama Roja TV, Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pada setiap Rabu biasanya kita kajian Islam ilmiah membaca kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk wanita muslimah. Karena kitab tersebut sudah selesai, walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, maka pada kesempatan kali ini kita ingin membahas kitab yang baru. Kitabnya berjudul Ittihaful Qari' Birraddi ala Mubihil Musiqa wal Aghani, yang artinya kumpulan seorang pembaca yang membantah atau menyanggah orang-orang yang membolehkan musik dan nyanyian, yang ditulis oleh Profesor An-Numairi bin Muhammad As-Sabbar. Dan insyaallah kita akan merujuk kepada kitab kita ini untuk mempelajari dan menyanggah pendapat-pendapat yang membolehkan nyanyian dan musik. Dan kita akan membahas beberapa pasal di dalam kitab ini. Saya akan membaca kitab ini dan kita jadikan kajian insyaallah beberapa pertemuan, yaitu dengan tema sanggahan ilmiah yang membolehkan musik. Sanggahan ilmiah yang membolehkan musik. Ini adalah pertemuan yang pertama, dan kita akan bagi pertemuan-pertemuan ini dalam beberapa pasal. Pasal yang pertama, pengertian. Nanti di pasal pengertian ini kita akan mempelajari pengertian musik, nyanyian,
Kemudian juga di pasal yang kedua kita akan belajar tentang tata cara berdalil di dalam beragama. Cara berdalil dalam beragama. Kemudian pasal yang ketiga yang akan kita bicarakan adalah ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengharamkan musik dengan ataupun nyanyian dengan alat-alat musik. Nyanyian dengan alat-alat musik. Pasal yang selanjutnya yang keempat, kita akan membicarakan hadis-hadis sahih yang mengharamkan nyanyian dengan alat-alat musik. Kemudian pasal yang kelima, kita akan bicarakan ijma' para ulama tentang haramnya nyanyian dengan alat-alat musik. Kemudian pasal yang keenam, kita akan membicarakan haramnya nyanyian dengan alat-alat musik berdasarkan kaedah-kaedah syariat. Berdasarkan kaedah-kaedah syariat. Kemudian kita pasal yang ketujuh akan bicarakan tentang pendapat para ulama salaf saleh tentang haramnya nyanyian dengan alat-alat musik. Tentang haramnya nyanyian dengan alat-alat musik. Kemudian pasal yang terakhir yang kita akan bicarakan insyaallah taala adalah hukum nyanyian dan alat-alat musik. Hukum nyanyian dan alat-alat musik. Kita di dalam kitab ini akan mendapati perkataan yang dibawakan oleh penulis. Pertama-tama beliau mengatakan sebuah atau menukilkan lebih tepatnya pendapat dan perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang disebutkan di dalam kitab Majmu'ul Fatawa juz ke-11 halaman 573 574. Beliau mengatakan walihada yuwarrithu ashabahu sukran a'zama min sukril khamri. Oleh sebab inilah musik mewariskan kepada penikmatnya kemabukan lebih besar dari kemabukan minuman keras. Fayajiduna ladzatan bila tamyiz. Maka penikmat musik atau nyanyian yang bermusik akan mendapati kelezatan tanpa bisa membedakan. Lezat tanpa bisa membedakan. Kama yajidu syaribul khamr, sebagaimana peminum minuman keras mendapatinya, mendapati kelezatan tersebut. Bal yahsulu lahum aktsaru wa akbar mimma yahsulu li syaribil khamr. Bahkan terjadi pada mereka lebih banyak, lebih besar dari apa yang terjadi untuk peminum minuman keras. Wa yasudduhum an dzikrillah an dzikrillah wa 'anis shalah. Dan menghalangi mereka, musik dan nyanyian tersebut menghalangi mereka dari berzikir kepada Allah,
mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan dari salat, a'zama mimma yasudduhumul khamru, lebih besar dari minuman keras menghalangi mereka. Wa yuqi'u bainahumul adawata wal baghdha a'zama minal khamri, dan meletakkan di antara mereka permusuhan dan juga perkelahian lebih dahsyat dari yang diletakkan oleh minuman keras. Hatta yaqtula ba'dhum ba'dha, sampai sebagian mereka membunuh sebagian yang lain. Min ghairi massin biyadi bal bima yaqtarinu bihim minasyayatin, tanpa ada pengusapan tangan, tetapi dengan apa yang dimasuki oleh syaitan terhadap diri mereka. Dari perkataan ini kita ambil pelajaran bahwa musik, nyanyian mewariskan kepada penikmatnya kemabukan, lebih mabuk daripada disebabkan oleh minuman keras. Bahkan musik dan nyanyian menghalangi dari mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada minuman keras menghalangi seseorang dari mengingat Allah dan berzikir kepada Allah. Kita tahu bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan minuman keras adalah penghalang dari sholat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan lihat dari surat Al-Maidah ayat 90-91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis salah fahal antum muntahun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu hendak bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum minuman khamar dan berjudi, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kalian dari mengerjakan pekerjaan itu. Berdasarkan ayat ini, minuman khamar, minuman keras yang memabukkan, bisa menghalangi seseorang dari sholat, dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi musik dan nyanyian lebih dahsyat menghalangi seseorang dari mengingat Allah, berzikir kepada Allah, dan dari mendirikan sholat. Itu yang dimaksud oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Majmu'ul Fatawa. Beliau juga mengatakan di dalam kitab yang sama, Majmu'ul Fatawa juz 2 halaman 386, beliau mengatakan, wal ma'azifu hiya khamrun nufus taf'alu bin nufus a'zama mimma taf'alu hummayal ku'us. Dan ma'azif, alat-alat musik, dia adalah pemabuk jiwa. Memabukkan jiwa lebih dahsyat dari apa yang dibuat oleh gelas-gelas cangkir-cangkir yang diisi dengan minuman keras.
Fa idza sukiru bil aswat halla fihim syirk. Jika mereka telah mabuk dengan nyanyian-nyanyian, suara-suara, maka masuk dalam diri mereka kesyirikan. Masuk dalam diri mereka kesyirikan. Wa malu ilal fawahish wa ilal zulm fayushrikun wa yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu wa yaznun. Setelah masuk dalam diri mereka kesyirikan karena mabuk dengan musik, mereka condong kepada perbuatan fahisyah, keji. Makanya musik dengan perbuatan keji, perkataan kotor, perkataan syahwat, perkataan-perkataan indah, perkataan-perkataan rayuan-rayuan sangat dekat. Wa ila dzulm, dan condong juga kepada kezaliman. Akhirnya mereka mengerjakan tiga hal ini. Wa yaqfayusyrikun, maka mereka melakukan kesyirikan. Wa yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan mereka membunuh jiwa yang diharamkan tanpa kebenaran. Wa yaznun, dan berzina. Disebutkan wa hadhihi thalatha mawjudatun katsiran fi ahli sama'il ma'azif. Tiga perkara ini, kesyirikan, pembunuhan atau yang semisal dengannya, dengan perzinahan atau yang mendekati dengannya, ini sangat banyak pada orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan musik dan nyanyian. Kemudian penulis membawakan juga perkataan dari Ahmad bin Umar Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab Kashful Qina' an Hukmil Wujdi was Sama', halaman 93 90 sampai 95. Beliau mengatakan, al-ghina'u yajurru ila ma yajurru ilaihi al-khamru minal mafasid. Nyanyian menarik kepada apa yang ditarik oleh minuman khamar, berupa kerusakan-kerusakan. Jadi kerusakan yang ditimbulkan oleh khamar juga ditimbulkan oleh nyanyian. Fayakunu haraman kal khamar, maka dia haram seperti minuman khamar. Wa innama qulna dzalik, dan sesungguhnya kita mengatakan itu li'annahu yudhibul haya'a wal waqar. Ini perhatikan, yang bermain musik, bermain nyanyian, ya, karena nyanyian musik menghilangkan sifat malu dan sifat ketenangan. Sifat malu dan sifat ketenangan maksudnya waqar, kewibawaan, memperlihatkan goyangan pantat, memperlihatkan kemolekan tubuh. Hilang sifat malu gara-gara musik dan nyanyian. Wa yukhillu bil uquli wal fa'al, dan merusak akal dan kelakuan. Dan ini tidak bisa dibantah, sudah terbukti di tengah-tengah kita. Wa kullu dzalika musyahadun liman yahduruh, dan itu semua terlihat bagi siapa yang menghadirinya. Wa dzalika annaka tara ar-rajula al-kabira al-qadra al-'azima al-mansiba ala simatil 'uqala. Yang demikian itu adalah kamu terkadang melihat seorang lelaki yang sudah tua, mempunyai kedudukan yang besar, dan terlihat dia orang yang cerdas. Wa waqaril fudala, dan terlihat dia termasuk orang yang tinggi kewibawaannya. Wa abhatad din wa abhatid din, dan terlihat dia dari ahli agama. Wa sima'il muttaqin, dan terlihat dari dirinya sifat-sifat orang bertakwa. Hatta idza hadarahu wa labasa ahlahu zala haya'uhu wa waqaruhu,
Sampai jika dia hadir di majelis-majelis musik dan nyanyian, dia bergaul dengan para pemusik, para penyanyi, hilang sifat malunya, hilang kewibawaannya. Walidzalika qala Yazid bin al-Walid, ya Bani Umayyah, iyyakum wal ghina. Oleh sebab itulah dikatakan oleh Yazid bin al-Walid, wahai Bani Umayyah, jauhi oleh kalian nyanyian. Fa innahu yazidu fi syahwat. Dia akan menambahkan di dalam syahwat. Wa yahdimul muru'ah, dan dia menghancurkan kehormatan. Marwah. Marwah itu kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia marwah, muru'ah, kehormatan diri, harga diri, nama baik, menghancurkan itu semua. Muru'ah dalam bahasa Indonesianya, ya, muru'ah atau marwah, kehormatan diri, harga diri, nama baik, menghancurkan. Fa innahu yazidu fi syahwah wa yahdimul muru'ah wa innahu la yanubu 'anil khamr, dan sesungguhnya nyanyian benar-benar menggantikan minuman khamr. Wa yaf'alu ka fi'lil muskir, dan dia akan berbuat seperti perbuatan orang yang mabuk. Fa in kuntum la budda fa'ilin fajnibuhun nisa, jika kalian harus mengerjakan juga, maka jauhkan ia dari para perempuan. Fa innal ghinaa da'iyatuz zina, sesungguhnya nyanyian pengajak kepada perbuatan zina. Hampir seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ahibati, hafizakumullahu taala. Mungkin sebagian orang akan berkata, kalian terlalu banyak membicarakan hal ini, membicarakan tentang musik, nyanyian, padahal hiya laysat min usulil Islam al-kibar. Dia bukan permasalahan pokok-pokok Islam yang besar. Wa laysat min thawabitid dinil kubra. Dia bukan dari perkara-perkara dasar agama yang besar. Dan sudah banyak buku-buku, tulisan-tulisan yang menyebutkan akan hal ini. Jadi cukup, sudah tidak perlu untuk dibicarakan lagi. Ada orang berkata seperti itu, maka kita bisa menjawabnya. Yang pertama, bukan maksud daripada mengangkat tema ini hanya sekedar menjelaskan hukum haramnya nyanyian, hanya sekedar menjelaskan hukum haramnya nyanyian, akan tetapi menjelaskan kaedah-kaedah yang rusak dan juga metode-metode yang menyimpang, dan juga bermain-main dengan dalil-dalil syar'i. Metode-metode yang menyimpang dalam pendalilan dan juga bermain-main di dalam dalil-dalil syar'i. Itu tujuan, bukan hanya sekedar menjelaskan haramnya hukum musik dan nyanyian, akan tetapi di dalamnya juga nanti akan menjelaskan kaedah-kaedah yang rusak, metode-metode yang menyimpang, main-main di dalam dalil-dalil syar'i dari Al-Quran, hadis Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Kita jawab atas pernyataan orang-orang yang menyatakan terlalu sering membicarakan nyanyian dan musik, padahal dia bukan dari pokok-pokok ajaran Islam yang besar dan agung. Masih banyak perkara yang lain yang lebih penting. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di tengah masyarakat sudah terbentuk, di sebagiannya sudah terbentuk qalbul haqqi batilan wal batilu haqqan, yaitu pemutaran yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak.
Maksudnya adalah yang memberikan fatwa tentang haramnya musik dan nyanyian, mereka dianggap sebagai orang-orang yang intoleran, terlalu berlebih-lebihan. Padahal terdapat dalil-dalil qat'i dari Al-Quran, dari hadis-hadis Rasul, bahkan ijma' dari para ulama yang kita akan sebutkan kelak. Maka orang yang mengharamkan musik dan nyanyian dianggap orang yang menyimpang dari kebanyakan orang banyak. Fatwanya dianggap tidak benar. Fatwanya dianggap menyimpang dari kebanyakan orang-orang yang memberikan fatwa dan dia masyhur. Ini yang harus kita benahi di tengah kaum muslimin. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, apa yang didapati di tengah kaum muslimin sekarang, terutama di akhir-akhir masa ini, bagaimana dekadensi moral, kemudian hilangnya rasa malu yang menyebabkan hilangnya akhlak-akhlak yang mulia, berupa penampakan-penampakan perempuan-perempuan yang tidak semestinya ditampakkan di hadapan laki-laki yang bukan mahram, dengan berbagai macam godaan-godaan yang dibuat oleh para perempuan yang disertai dengan musik dan nyanyian. Karena tadi mereka sukiru bil aswat, mereka mabuk dengan suara-suara dan nyanyian-nyanyian tersebut. Akhirnya mereka tidak peduli lagi, hilang rasa malu, hilang harga diri, hilang nama baik, hilang kehormatan muru'ah. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, memperlihatkan hal-hal yang diharamkan disertai dengan musik dan nyanyian, dia mengambil keuntungan duniawi dengannya, dijadikan sebagai alat komersil yang dia meraup keuntungan duniawi, dapat duit darinya. Ini yang ketiga, kerusakan akhlak, hilangnya sifat malu, hilangnya harga diri, memperlihatkan kemolekan tubuh, memperlihatkan kemulusan kulit, memperlihatkan goyangan-goyangan yang menimbulkan syahwat, tidak malu. Bahkan sebagian orang tua sudah tidak peduli lagi dengan kelakuan anak-anak perempuannya, terutama anak perempuan. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Yang keempat, ini yang juga penting, karena sebagian orang-orang yang dianggap berilmu dan dengan takdir Allah mereka masyhur, mungkin mempunyai pengikut yang banyak, mempunyai followers jutaan, mempunyai fans yang banyak. Mereka memfatwakan ada dari nyanyian dan musik yang dibolehkan, tanpa memperinci dengan jelas. Akhirnya sebagian kaum muslimin mengambil fatwa tersebut dan bermudah-mudah dengannya. Maka ini harus diingatkan. Ini 4 sebab kenapa kita mengangkat tema ini, terutama kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja, dan juga seluruh yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Taib, ahibati hafizakumullah ta'ala. Sekarang kita masuk kepada pasal yang pertama. Itu tadi muqaddimah, ya. Sekarang kita masuk kepada pasal yang pertama, yaitu pengertian.
Sekarang kita akan membicarakan pengertian, ada 3 pengertian. Al-ghina'u, al-huda'u, an-nadbu. Ini semua berkaitan nantinya dengan nyanyian dan musik. Dan pengertian ini harus didudukkan dengan matang sehingga benar-benar dipahami apa sebenarnya yang sedang dibicarakan. Jadi pembicaraannya tidak kesana kemari, dan juga pembicaraannya tidak terjadi talbisul haq bil batil. Tidak terjadi pencampuran kebenaran dengan kebatilan, atau sebaliknya, pencampuran kebatilan dengan kebenaran. Ya, apalagi ditambahi dengan cara bicara yang kadang-kadang membuat sebagian orang terpesona, sehingga dari hasil pembicaraannya orang bisa menangkap dibolehkan adanya musik, dibolehkan adanya nyanyian. Sekarang kita dudukkan dulu 3 kata ini: al-ghina, al-huda, an-nadhbu. Al-ghina secara bahasa disebutkan di dalam kitab Tahdzibul Lughah yang ditulis oleh Al-Azhari, bahwasanya al-ghina ala mithali kitab huwa as-saut. Ghina'u, al-ghina'u, dia seperti kita membaca kitabun. Ghina'un, kitabun, sama. Dan dia adalah suara. Ghina adalah suara. Kemudian disebutkan di dalam kitab Faqihatul Bustani karya Abdullah Al-Bustani, ma yutarannamu wa yutaghanna bihi minasy-syi'r. Ma yutarannam, sesuatu yang didendangkan dan dilagukan dari syair, itu adalah ghina. Didendangkan dan dilagukan dari syair-syair, itu adalah ghina atau nyanyian. Ini kita belum berbicara tentang hukumnya. Nanti hukumnya di akhir, di akhir. Masih jauh. Ini baru kita berbicara tentang pengertian. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Manzur dalam kitab Kamus Besar Bahasa Arab, Lisanul Arab, kullu man rafa'a sautahu wa walahu fa sautuhu 'indal Arabi ghina. Setiap yang mengangkat suaranya dan mendendangkannya, maka suara yang diangkat didendangkan tersebut itulah disebut dengan ghina, yaitu nyanyian. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, berarti dari pengertian-pengertian disebutkan oleh ahli bahasa, maka kita bisa ringkas bahwa al-ghina atau nyanyian berputar pada 2 makna. Yang pertama, raf'us saut wa muwalatuh, mengangkat suara dan mendendangkannya. Kemudian ats-tsani talhinus saut wa tatribuh. Talhin wa tatribuh artinya mengintonasikannya, bernada dan melagukannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bernada, melagukannya, itu termasuk daripada makna nyanyian secara bahasa. Baik. Sekarang apa pengertian al-ghina atau nyanyian secara istilah syar'i? Maka pengertian nyanyian secara istilah syar'i muwafiqun li'urfil lughah fi kaunihi sautan yuwali bihi marratan ba'da marrah bitatribin wa tahsin. Dia
hampir sama dengan makna secara bahasa, yaitu dia adalah suara yang diungkapkan sekata-sekata dengan pendendangan dan pembagusan suara. Suara yang diungkapkan per kata dengan pendendangan dan pembagusan suara tersebut. Itu yang disebut dengan nyanyian. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dimaksud di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika ada 2 anak perempuan kecil berzina di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ghina bu'ath, dengan nyanyian bu'ath. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan wa indi jariyatan tughanniyan bighina'i bu'ath. Sesungguhnya di dalam kamarku ada 2 jariyah. Jariyah, budak wanita kecil. Keduanya bernyanyi, berghina. Apa itu ghina? Tadi mengangkat suara dengan mendendangkannya dan melakukannya. Dengan ghina bu'ath, dengan nyanyian bu'ath. Dan bu'ath adalah sebuah tempat yang jauh dari kota Madinah sekitar 2 mil. Dan ini adalah tempat yang biasa terjadi peperangan antara kaum Aus dan kaum Khazraj. Artinya 2 budak perempuan kecil tersebut sedang bernyanyi nyanyian yang berkaitan dengan peperangan. Ghina bu'ath, berkaitan dengan peperangan. Dan ini yang dijelaskan oleh para ulama. Ini yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Seperti misalkan di dalam kitab A'lamul Hadis, Imam Al-Khattabi rahimahullah berkata, wa kana asy-syi'ru alladhi tughanniyani bihi fi wasfil harbi wasyaja'ah wal ba'si wa ma yajri fil qitali baina ahli. Dan syair yang dinyanyikan oleh 2 perempuan kecil budak tersebut adalah dalam sifat peperangan, keberanian dan sengitnya pertempuran yang terjadi antara orang yang bertempur. Wa huwa idza surifa ila jihadil kuffar wa ila ma'na at-tahrid ala qitalihim kana ma'unatan fi amrid din. Dan nyanyian seperti ini jika dicondongkan kepada saat berperang dengan orang-orang kafir untuk mengerahkan semangat agar bisa memerangi orang-orang kafir, maka ini termasuk bantuan dalam menegakkan agama. Wa qam'an li ahli al-kufr, dan juga pemberantasan terhadap orang-orang kafir. Falidzalika rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah ya diberikan keringanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Dia bukan sembarangan nyanyian. Sebagian ada yang berdalil dengan cerita ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja di hadapan dia ada orang yang bernyanyi. Kenapa kamu mengharamkannya? Perempuan lagi yang bernyanyi. Maka kita katakan, lihat penjelasan para ulama. Bi ghina'i bu'ath, nyanyian-nyanyian bu'ath yang berkaitan dengan peperangan, keberanian, kemudian mengangkat semangat dan seterusnya. Fa ammal ghina, adapun kata Imam Al-Khattabi, ya, adapun nyanyian bi dzikril fawahish wal ibtihar bil huram wal mujaharah bil munkar minal qawli fahuwal mahdzur minal ghina al musqitu lil muru'ah. Adapun nyanyian
dengan menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan fahisyah. Fahisyah itu zina atau segala yang berkaitan dengan syahwat terhadap perempuan. Tubuh perempuan, pakaian perempuan, wangi tubuh perempuan, rambut perempuan, bulu mata perempuan, atau yang berkaitan dengan apa saja yang menaikkan syahwat laki-laki kepada perempuan. Wal ibtihar, dan ibtihar adalah ucapan-ucapan dusta. Ya, adapun nyanyian yang menyebutkan di dalamnya perbuatan fahisyah, ucapan dusta, hal-hal yang haram dan memperlihatkan kemungkaran dengan ucapan, maka dia yang terlarang. Dan itu yang terjadi kebanyakan pada zaman sekarang. Dia yang terlarang dari nyanyian yang menggugurkan muru'ah, menggugurkan kepribadian, harga diri, nama baik. Wa hasyahu sallallahu alaihi wasallam an yajriya syai'un min dzalika bihadratihi. Dan sangat jauh sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi di hadapan beliau sesuatu yang seperti yang disebutkan tadi. Nyanyian yang di dalamnya ada fahisyah, perkara-perkara yang keji, ucapan-ucapan kotor, dusta, hal-hal yang diharamkan, memperlihatkan kemungkaran dengan ucapan. Tidak mungkin itu ada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayardah, lalu beliau ridha akan itu, tidak mungkin. Au yughfilun nakira lahu, atau beliau lalai untuk mengingkari akan hal tersebut. Tidak mungkin itu terjadi. Wa kullu man rafa'a sautahu bi syai'in jahiran bi dzikrihi wa musarrihan bismihi la yasturuhu wa la yukanni anhu faqad ghanna bihi. Nah, kemudian Imam Al-Khattabi mengatakan, setiap siapa saja yang mengangkat suaranya menyebutkan sesuatu dengan jelas, dengan tegas, menyebutkan namanya, tidak menutup-nutupinya, tidak memberikan kunyah, kata samaran atau kiasan atasnya, maka berarti dia sudah bernyanyi. Ini menunjukkan bahwasanya nyanyian adalah mengangkat suara dengan mendendangkannya dan melakukannya, memperbaguskan suara tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan juga masih di dalam kitab yang sama, A'lamul Hadis. Qad bayyana fi hadhihi riwayah, telah dijelaskan di dalam riwayat ini, annahuma lam takuna mughanniyatain. Lihat, dua perempuan budak yang kecil tadi dijelaskan dalam hadis bahwasanya kedua-duanya bukan seorang penyanyi. Ya, bukan penyanyi. Dua-duanya itu bernyanyi, yang di hadapan Aisyah radhiyallahu anha tadi bukan penyanyi. Wal mughanniyah allati ittakhadhatil ghina'a sina'atan wa 'adatan. Karena yang namanya penyanyi wanita adalah seorang yang menjadikan nyanyian sebagai pekerjaannya, sebagai kebiasaannya. Wa dzalika ma la yaliqu an yakuna bi hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sesuatu yang tidak pantas di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amma tarannum bil baiti wal baitain wa tatribus saut bidzalika mimma laysa fihi fuhsh aw dzikru mahdzur falaysa mimma yusqitul muru'ah. Adapun berdendang dengan satu bait syair, dua bait syair, kemudian dengan memperbagus suara dengan dua bait syair tersebut yang di dalamnya tidak ada ucapan fuhsh, perkataan-kataan keji, kotor, syahwat yang diharamkan, perkataan-perkataan porno, atau menyebutkan hal-hal yang terlarang, maka ini bukan termasuk dari yang menurunkan ke harga diri, au yaqdahu fi syahadah, atau merusak persaksian. Ini menunjukkan bahwasanya para penyanyi kalau menjadi saksi tidak pantas. Kenapa demikian? Karena penyanyi yang bermusik, penyanyi yang menyebutkan hal-hal yang fahisyah, yang kotor-kotor, yang porno-porno, yang berkaitan dengan syahwat, ya. Kenapa demikian? Karena
tidak pantas untuk menjadi saksi. Seorang saksi harus adil, harus yang saleh. Wa kana Umar bin Al-Khattab la yunkiru min al-ghina an-nasba wal huda wa nahwahuma min al-qaul. Wa qad rakhasa fi dzalika ghairu wahidin min as-salaf rahimahumullah. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, manusia kedua terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan setelah para rasul, para nabi. La yungkiru, beliau tidak mengingkari dari nyanyian berupa an-nasbu, kemudian al-huda, kita akan bicarakan nantinya, dan perkataan-perkataan selain keduanya. Dan sebagian ulama salaf memberikan keringanan akan hal ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi perkataan Imam Ibnu Al-Athir rahimahullah di dalam kitab beliau An-Nihayah fi Gharibil Hadis, menjelaskan hadis tentang dua perempuan kecil budak yang bernyanyi di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Aitan syudanil ash'ar allati qilat yauma bu'ath. Yang dimaksud dengan mereka berdua bernyanyi adalah mereka bernasyid. Nasyid adalah mengucapkan bait-bait syair yang mengandung unsur keislaman. Ya, itu nasyid. Mereka berdua mengucapkan bait-bait syair yang dikatakan pada peperangan Bu'ath, wa huwa harbun kanat bainal ansar. Dan Bu'ath adalah tempat peperangan yang sering terjadi antara kaum Ansar, Aus dan Khazraj. Walam turidil ghina al-ma'rufa baina ahli lahwi wal la'ab. Dan tidak menginginkan dari nyanyian yang terkenal di antara para pemusik dan juga para penyanyi. Bukan itu yang dimaksud. Hati-hati ya, jangan sampai kemudian dapat kata ghina yang artinya nyanyian secara bahasa kemudian dimasukkan kepada semua nyanyian. Tidak. Ya, jangan sampai talbisul haq bil batil, mencampurkan kebenaran dengan kebatilan. Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, beliau mengatakan, perkataan beliau panjang, mohon bersabar. Ya, sengaja saya bacakan perkataan-perkataan ini. Dan ini bukan perkataan-perkataan ulama yang disebut-sebut sebagai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebagai ulama-ulama Wahabi. Tidak. Ini ulama-ulama terdahulu, abad ke-8, abad ke-7, abad ke-6 Hijriyah. Imam Nawawi abad ke-7 Hijriyah. Ya. Beliau wafat 676 Hijriah. Beliau mengatakan, qala al-Qadhi Iyad. Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah, ulama Islam abad ke-6 Hijriah kalau tidak salah. Beliau mengatakan, innama kana ghina'uhuma bima huwa min asy'aril harb wal mufakharah bisyaja'ati wal zuhuri wal ghalabah. Yang dimaksud nyanyian mereka berdua, budak wanita yang kecil tadi, adalah yaitu syair-syair Arab yang di dalamnya terdapat memperlihatkan keberanian, kemudian juga kemenangan, kemudian juga perlawanan. Wa hadza la yahijul jawari 'ala syarr. Ini berarti budak perempuan tersebut tidak menyebarkan keburukan. Wala insyadahuma lidzalika minal ghina al-mukhtalaf fihi. Dan bukan berarti mereka berdua menyebutkan tentang nyanyian tersebut bukan nyanyian yang dibicarakan oleh para ulama, terjadi khilaf di dalamnya. Wa inna ma huwa raf'us saut bil insyad. Dan yang dimaksud sebenarnya adalah mengangkat suara dengan menyebutkan syair-syair. Walihada qalat walaysa mughanni walaysata mughanniyatain. Oleh sebab itulah Aisyah radhiyallahu anha berkata, lihat ini sudah digaris bawahi oleh Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kedua-duanya bukan penyanyi, bukan wanita penyanyi. Ya, walaysat mimman yataghanna bi'adatil mughanniyat min at-tashwiq wal hawa
wat-ta'rid bil fawahish wat-tashbib bi ahli al-jamal wa ma yuharriku an-nufus wa yab'athu al-hawa wal ghazal kama qila al-ghina'u fihi az-zina. Ya, kata beliau, maksudnya adalah kedua-duanya bukan dari orang yang kebiasaannya bernyanyi dengan kebiasaan para penyanyi perempuan yang taswiq, yang di dalam nyanyiannya menyebutkan tentang kerinduan, hawa nafsu, kemudian memperlihatkan hal-hal yang porno, kotor, kemudian juga menyebutkan tentang keindahan orang-orang ganteng dan apa saja yang menggerakkan hawa nafsu, menumbuhkan syahwat dan juga hayalan-hayalan indah tentang lawan jenis. Sebagaimana yang dikatakan, ini Imam Nawawi mengatakan, sebagaimana dikatakan al-ghina'u fihi zina. Di dalam nyanyian terdapat zina. Ya. Bukan itu yang dimaksud. Walaysata aidan mimman ushtuhira wa 'urifa bi ihsanil ghina alladhi fihi tamtid wa taksir wa 'amalun yuharriku as-sakin wa yab'athul kamin. Dan kedua-dua dari perempuan tersebut, budak kecil perempuan tersebut bukan termasuk yang dikenal dengan penyanyi yang bagus yang di dalamnya terdapat pendendangan, kemudian di dalamnya terdapat perbuatan yang menggerakkan sesuatu yang diam, menumbuhkan sesuatu yang sedang tenang. Wala mimman ittakhadha dzalika san'atan wa kasban. Dan kedua-duanya bukan orang yang menjadikan nyanyian sebagai pekerjaannya, sebagai profesinya. Wal arabu tusammi al-insyada ghinaan. Dan orang Arab menamakan yang namanya menyebutkan bait-bait syair sebagai ghina. Walaysa huwa minal ghina al-mukhtalafu fihi bal huwa mubah. Tetapi dia bukan ghina, nyanyian yang diperselisihkan, tetapi dia adalah perkara yang mubah. Wa qad istajazatis sahabatu ghina al-arab alladhi huwa mujarrad al-inshad wat tarannum wa ajazul huda wa fa'aluhu bi hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum membolehkan ya nyanyian Arab yang di dalamnya hanya penyebutan syair-syair dengan lagu-lagu yang biasa. Mereka memperbolehkan al-huda. Mereka melakukannya di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadza kullihi ibahatu mithli hadza wa ma fi ma'na. Dan ini seluruhnya menunjukkan bahwa bolehnya yang seperti ini dan yang semisalnya. Wa hadza wa mithlu laysa biharam wala yujrihish syahidu atau syahida. Dan yang seperti ini bukan sesuatu yang haram dan tidak memburukkan orang yang menjadi saksi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab beliau yang fenomenal Fathul Bari, beliau mengatakan innama summiya bidzalika man yunshidu bitamtitin wa taksirin wa tahyijin wa tashwiqin bima fihi ta'ridun bil fawahish wa tasrih. Yang namanya penyanyi dinamakan demikian karena seorang yang mendendangkan, melagukan, menggerakkan, ya, menyebutkan syahwat-syahwat kerinduan yang di dalamnya terdapat perkataan-perkataan kotor, porno. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, penulis mengatakan, kalimatul ghina fi lisani syara' wa aqwalis sahabah tutlaqu ala naw'aini mukhtalifain. Ini perhatikan baik-baik, ini penting. Kata ghina, nyanyian, dalam lisan syariat dan perkataan-perkataan para sahabat
jika disebutkan maka dia menunjukkan kepada dua macam yang sangat berbeda. Al-awwal, yang pertama, mujarradu raf'i saut bisy-syi'r wa muwalatihi bi naw'in min at-tatrib al-'adi alladhi laysa fihi tamtitun aw taksir. Yang artinya hanya mengangkat suara dengan menyebutkan syair-syair yang berpotong-potong disertai dengan nada yang biasa yang di dalamnya tidak ada terlalu meliuk-liuk, bihaitsu yakunu jariyan 'ala as-saliqati wal fitrah, yang mana itu sudah menjadi fitrah dan kebiasaan orang Arab, ba'idan an qawaninil lahn wal musiqal mustana'ah, jauh dari aturan-aturan nyanyian dan musik yang dibuat-buat di zaman sekarang. Saliman min dzikril fawahish, terselamatkan dari penyebutan hal-hal yang porno, kotor, keji, wal muharramat, dan hal-hal yang diharamkan. Kawasfil khumur wal qayyinat, seperti menyebutkan tentang sifat-sifat hal yang memabukkan, sifat-sifat badan perempuan, ghairu muqtarinin bi alati tarbi wal lahu. Dan nyanyian yang pertama ini tidak dibarengi dengan alat-alat musik. Kanahwi ma'tadahu an-nas isti'maluhu li muhawalati 'amal aw hamlu thaqil wa qat'u mafawiz as-safar wa tarwihan lin-nufus wa tanshitan laha ka huda'il a'rab bi ibilihim wa ghina'in nisa li taskini sigharihim wa summiya hadha an-naw' ghina'an li naw'in yuthbitu fihi min al-inshad والترجيع وهذا النوع لا خلاف في إباحته وليس هو محل النزاع. Tidak dibarengi dengan alat-alat musik yang melalaikan seperti apa yang dibiasakan oleh manusia pemakaiannya, ya. Adapun untuk merubah sebuah perbuatan, mengangkat beban yang berat, ya, menghabiskan waktu saat di safar, kemudian juga mengistirahatkan diri agar lebih semangat lagi saat safar, seperti hudaul a'rab, nyanyian orang Arab saat dia menaiki onta. Dan juga seperti nyanyian para ibu-ibu saat mendiamkan anak-anak kecilnya. Maka ini dinamakan nyanyian disebabkan karena di dalamnya ada semacam perdendangan, ya. Dan ini tidak ada keraguan di dalamnya, diperbolehkan. Walaysa huwa mahallun niza', bukan ini yang sedang diperselisihkan. Ingat ya, mengangkat suara, kemudian ada sedikit perdendangan tanpa alat musik, tidak ada di dalamnya penyebutan hal-hal yang fahisyah, kotor, keji, ya. Kemudian tujuan baik, agar safarnya tidak terasa terlalu lama, kemudian menyemangati yang sedang tidak semangat, digunakan oleh ibu-ibu untuk menenangkan anaknya, maka ini tidak mengapa, dan ini bukan yang sedang dibicarakan. Paham? Ini yang pertama. Yang kedua, ma yantahilul mughannun al-'arifun bi san'atil ghina al-mukhtaruna min ghararis sya'r ma'a talhini bit talhinatil 'aniqah wa taqti'ihi laha 'ala an-naghamatir rafi'ah allati tahayyaja an-nufus wa tatrabaha ka humayal ku'us, yang dilakukan oleh para penyanyi yang memang mereka profesional dalam menyanyi, yang disertai dengan dendangan-dendangan nyanyian melalui intonasi dan nada-nada yang menggerakkan hawa nafsu, kemudian
menggerakkan syahwat. Yudhafu ila dzalik iqtiranu bil alati ghaliban. Ditambahkan dengannya dengan alat-alat musik. Wa hadha an-naw' huwa al-ghina al-ma'ruf inda ahli mundul asril awal. Dan inilah yang nyanyian yang dikenal oleh para pelakunya dari mulai semenjak zaman pertama, abad pertama di zaman Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Makanya beliau mengatakan walaisata mughanniyatain. Dua perempuan tersebut bukan ahli penyanyi. Karena arti penyanyi, pemusik sudah dikenal bahkan di zaman dahulu. Mereka yang menyanyi dan bermusik yang dengan nyanyian dan musiknya tersebut dia menyebutkan hal-hal yang fahisyah, hal-hal yang berupa kerinduan, asmara, kemudian hal-hal yang kotor. Ya, ditambahi dengan alat-alat musik. Dan Aisyah radhiyallahu anha ketika ada dua budak perempuan kecil bernyanyi di hadapannya, beliau sudah menegaskan bukan mereka berdua itu bukan yang sebagai penyanyi yang kita kenal. Fahadha an-naw'u minal ghina in kana mustamila ala dzikril fawahish wal ibtihar bil huram wal mujahara bil munkar min al qaul fahuwa al mahdhur min al ghina al musqit lil muru'ah sawa'un iqtarana bil alati am lam yaqtarib wa huwa mahallu ittifaqi fi hurmati wa la niza'a fi. Lihat, adapun nyanyian yang semisal dengan ini, jika di dalamnya terdapat penyebutan hal-hal yang kotor, porno, perkataan dusta, perkataan haram, kemudian perkataan-perkataan menampakkan keharaman melalui ucapan, maka dialah nyanyian yang menggugurkan wibawa, harga diri, nama baik, muru'ah. Baik itu disertai dengan alat musik atau tidak alat musik. Dan ini terjadi kesepakatan di antara para ulama tentang haramnya, tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Lihat itu baik-baik. Tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Amma adapun ya, idza lam yastami ala dzikril fawahish wal ibtihar bil huram wa iqtiranun bi alati tarb fahuwa mahallun niza' bainana wa baina sahibil kitab hadahullah. Yang artinya adapun jika, perhatikan baik-baik, nyanyian-nyanyian tersebut ya tidak ada penyebutan perkataan-perkataan fahisyah, lagu-lagunya tidak ada perkataan-perkataan kotor, asmara, kemudian tentang perkataan-perkataan indah, melalaikan, perkataan-perkataan yang haram dibarengi dengan musik, ini nyanyian yang seperti ini yang terjadi khilaf di antara para ulama. Jadi saya ingin menunjukkan dulu ya, perhatikan baik-baik. Yang pertama dari nyanyian yang dibolehkan, bagaimana itu? Yaitu seperti orang mengucapkan syair-syair ya, nasyid-nasyid yang di dalamnya tidak ada satu penyebutan perkataan-perkataan kotor, haram, dusta, hal-hal yang mengangkat syahwat, pacaran, asmara dan semisalnya. Dua, tidak dibarengi dengan alat-alat musik. Tidak dibarengi dengan alat-alat musik. Tiga, suara yang dikeluarkan bukan atas dasar nada-nada yang dikenal oleh para penyanyi profesional. Bukan, ya, tetapi hanya sebatas untuk mengangkat suara dan sedikit mendedengkan agar pas apa yang diucapkan. Maka ini tidak ada perbedaan pendapat, ini boleh. Seperti seorang sedang mengucapkan syair, baik bahasa Arab, bahasa Indonesia, pantun, puisi, bahasa Arab, bahasa Indonesia, untuk menghilangkan rasa bosan, memberi semangat saat berperang, saat bersafar, saat seorang ibu menenangkan anaknya. Seperti misalkan saya waktu kecil, ibu saya sering mengatakan, guring anakku guring.
artinya tidurlah anakku, tidurlah. Maka ini hanya sebatas pengucapan seperti itu tidak mengapa. Tidak ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Dan ini bukan yang dibicarakan. Yang kedua, ini penting. Nyanyian yang di dalamnya terdapat alat-alat musik satu. Yang kedua, nada-nada, intonasi-intonasi yang memang dikenal oleh para penyanyi profesional. Ya, kemudian di dalamnya terdapat perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan syahwat, kemudian perkataan-perkataan asmara yang mengundang syahwat, mengundang rasa cinta, mengundang hal-hal yang diharamkan. Maka pada saat itu, ya, di dalamnya juga ada perkataan haram, perkataan dusta. Maka yang ini tidak ada keraguan di dalam tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang keharamannya. Yang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama adalah apabila ada sebuah nyanyian yang di dalamnya tidak ada penyebutan perkataan-perkataan fahisyah. Ya, perkataan-perkataan apa? Fahisyah, kotor, syahwat yang diharamkan, perkataan dusta, perkataan haram, dan tidak dibarengi dengan alat-alat musik. Ya, dan tidak dibarengi dengan alat-alat musik atau dibarengi dengan alat-alat musik. Jadi ada nyanyian, dia nyanyian syair-syairnya atau kata-katanya bagus, tetapi dibarengi dengan alat musik. Ini yang terjadi perbedaan dan juga perselisihan di dalamnya. Ini yang akan kita kupas. Ya, ini yang akan kita kupas. Jadi nyanyian-nyanyian yang di dalamnya ada lagunya, ada musiknya, ada perkataan fahisyahnya, perkataan-perkataan kotor, syahwat dan asmara dan semisalnya, kemudian juga dibarengi dengan alat-alat musiknya, perkataan haramnya, maka ini tidak ada khilaf di antara ulama tentang keharamannya. Nanti kita akan bicarakan itu. Yang dibicarakan adalah apabila di dalam perkataan nyanyian tersebut tidak ada perkataan fahisyah, tidak ada perkataan yang haram, tetapi dibarengi dengan alat musik. Nah, di sini yang terjadi pembicaraannya secara hukum fikih syar'i. Ya, ini yang kita akan bicarakan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, jadi sekali lagi saya katakan bahwasanya nyanyian yang terjadi perselisihan di antara para ahli fikih adalah raf'us saut bisyir atau nasr ala sabil ghina mimma kana fihi tatrib wa itharatin wa tahyij, yang artinya nyanyian yang di dalamnya mengangkat suara dengan kata-kata yang mengikuti nada-nada lagu yang di dalamnya terdapat mengangkat syahwat, di dalamnya terdapat menyebarkan hal-hal yang diharamkan. Ini yang kita akan bicarakan kelak para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu, nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Silahkan jika ada pertanyaan. Wallahu a'lam. Nah.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Selama dia tidak memainkan musiknya, hanya gerakan-gerakannya, maka dia tidak berdosa. Akan tetapi lebih baik gerakan-gerakan tersebut dia benar-benar jauhi dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dan dia berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari mengingat gerakan-gerakan tersebut. Dan memang sebagaimana yang terjadi kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, beliau bercerita, nahnu hudatsa'u ahdin bi kufr, kami baru keluar dari kekufuran masuk dalam agama Islam, artinya mereka baru masuk dalam agama Islam. Kemudian wa lil musyrikina syajarun yuqalu dzatu anwa, dan orang-orang musyrik memiliki sebuah pohon untuk ditabarruki, yaitu diletakkan diletakkan senjata-senjata di pohon tersebut, dan pohon tersebut akhirnya diberi nama Dzatu Anwa, pohon yang memiliki tempat gantungan yang banyak. Maka kemudian Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu bersama para sahabat yang baru masuk Islam yang lain, mereka datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah SAW, jadikan untuk kami, pilihkan untuk kami sebuah pohon yang kami juga menggantungkan senjata-senjata kami di pohon tersebut, agar senjatanya manjur kalau digunakan untuk berperang. Sebagaimana orang-orang musyrik memiliki pohon Dzatu Anwa. Nah, ini riwayat ini memberikan pelajaran bahwasanya orang-orang yang baru saja meninggalkan kesyirikan, kemaksiatan, masih akan terngiang-ngiang apa yang dia lakukan dahulu. Dan itu manusiawi, dalam artian manusiawi, memang sudah menjadi kebiasaannya bertahun-tahun. Mungkin perlu waktu dan kebiasaan lain untuk merubahnya. Maka kalau ditanya apakah dia berdosa selama tidak bermusik lagi, maka dia tidak berdosa. Tetapi lebih baik dia jauhi gerakan-gerakan tersebut sehingga tidak masih menyerupai orang-orang yang bermain musik. Wallahu a'lam. Nah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Untuk diri sendiri dulu adalah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara satu, memurnikan taubatnya hanya karena Allah, karena takut siksa Allah, karena dia telah melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia menyesal dengan cara beristighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah, dan juga mengambil air wudu lalu sholat 2 rakaat dan beristighfar, yang disebut dengan sholat taubat. Kemudian yang ketiga adalah dia memutuskan dosa itu sekarang juga, ya, langsung memutuskan dosa itu, tidak dikatakan segera, tidak, langsung memutuskan dosa itu. Yang keempat, dia bertekad untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Yang kelima, dia lakukan taubat tersebut sebelum waktunya terlambat.
yaitu ada dua waktu taubat tersebut terlambat. Yang pertama disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa laysat taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut. Bukanlah taubat itu bagi orang yang melakukan dosa-dosa sampai dia didatangi kematian baru dia bertobat. Tidak. Jadi sebelum datang kematiannya dia bertobat. Atau yang kedua sebelum hari kiamat dibangkitkan, sebelum matahari terbit dari barat. Nah, ini untuk taubat diri sendiri atas perbuatan dosanya, yaitu dia bermusik. Adapun untuk bertobat terhadap ilmu yang sudah dia ajarkan dan ternyata mungkin murid-muridnya sudah banyak jadi penyanyi, jadi pemusik, maka yang harus dia lakukan adalah dia mengumumkan secara umum, terutama kita di zaman sekarang, zaman media sosial mudah. Dia umumkan bahwa siapa saja yang pernah saya ajarkan musik dan nyanyian agar berhenti, karena saya sudah bertobat dan itu adalah perbuatan haram, dan saya berlepas diri dari semua yang saya ajarkan, sehingga dia terlepas nanti hitungan di akhirat. Dia tidak menanggung dosa para murid-muridnya yang sudah jadi penyanyi dan jadi para pemusik. Wallahu a'lam. Nah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jawabannya adalah tadi sudah kita sebutkan bahwa jika yang dimaksud adalah hanya menyebutkan puisi-puisi ataupun pantun-pantun yang didendangkan dan tidak ada menurut dari nada-nada lagu yang dikenal oleh para penyanyi, maka ini tidak mengapa. Maka ini tidak mengapa. Ya. Maka ini tidak mengapa. Asalkan di dalamnya tidak ada perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan porno, kemudian yang berkaitan dengan syahwat, kemudian alat musik, ataupun perkataan haram, ataupun juga hal-hal yang berkaitan dengan nada-nada yang dikenal di kalangan para pemusik dan para penyanyi. Maka ini tidak mengapa, karena dia bagaikan orang menyebutkan syair jika di tanah Arab, atau bagaikan seperti misalkan perkataan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau membangun Masjid Nabawi. Beliau mengangkat dengan mengucapkan Allahumma innal 'aisha 'aishul akhirah faghfirillahumma lil ansari wal muhajirah. Lihat di situ ada Allahumma innal 'aisha 'aishal akhirah gitu. Faghfirillahumma lil ansari wal muhajirah. Nah, rah. Nah, jika itu ya, hanya sebatas pengucapan seperti itu, ada pendendangan tetapi tidak berkaitan dengan nada-nada yang dikenal oleh para pemusik dan para penyanyi, maka ini tidak mengapa. Wallahu a'lam. Nah,
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seperti yang sudah saya jawab tadi, apabila dia pengucapan katanya dengan nada-nada yang dikenal oleh para pemusik dan penyanyi profesional, maka ini diharamkan dalam agama Islam. Karena dia termasuk daripada nyanyian yang diharamkan. Apalagi bergoyang-goyang sebagaimana yang disebutkan tadi. Ya, ada kisah menarik di sini saya bacakan, yaitu hadis yang sahih bahwa Ummu Alqamah maulatu Aisyah radhiyallahu anha. Ummu Alqamah adalah mantan budak yang menjadi pembantu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, anna banata akhi Aisyata khufidna fa ulimna min dzalik. Bahwa anak-anak perempuan akhi, saudara laki-lakiku Aisyah radhiyallahu anha, khufidna fa ulimna min dzalik. Mereka dikatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya ummul mukminin, ala nad'u lahunna man yulhihinna. Artinya mereka anak-anak perempuan saudaraku, ya, ini sedang sakit. Kemudian dikatakan kepada Aisyah, wahai ummul mukminin, apakah kita tidak mengundang untuk anak-anak perempuan ini yang bisa menggembirakan mereka? Lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata, bala, ayo silahkan. Kemudian qalat fa ursila ila fulanil mughanni fa atahu. Maka dipanggillah seorang laki-laki yang bernyanyi. Lalu laki-laki tersebut mendatangi. Famarrat bihi Aisyah fil bait radhiyallahu anha. Maka Aisyah radhiyallahu anha melewati rumah yang ada penyanyi tersebut. Fara'athu yataghanna wa yuharriku ra'sahu taraban. Maka Aisyah melihat bahwa laki-laki tersebut bernyanyi dan kemudian menggerak-gerakkan kepalanya. Ya. Wa kana dha sya'rin katsir, dan penyanyi tersebut rambutnya panjang. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, syaitan, akhrijuhu fa akhrajuhu. Wah, ini syaitan, keluarkan dia. Maka akhirnya dikeluarkan dari rumah tersebut. Lihat, ini yang nyanyian yang diharamkan. Artinya ucapan-ucapan yang berdasarkan nada yang dikenal oleh para penyanyi profesional. Adapun pengangkatan suara, mengucapkan kata-kata yang tidak berdasarkan dengan nada-nada penyanyi profesional, maka ini tidak mengapa. Nah, saya ketika ditanyakan tadi pengucapan kata-kata bahasa Arab, mungkin demi agar anak-anak mudah menghafalnya, gembira saat menghafalnya, tidak boring, tetapi mengikuti nyanyian-nyanyian dengan lagu-lagu tertentu, maka ini diharamkan dalam agama Islam. Wallahu a'lam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apapun acaranya, apabila dibarengi dengan alat musik, maka dia haram. Karena alat musik haram. Tidak seperti pendapat sebagian orang
yang mengatakan tidak ada hukum pada alat. Ini aneh pendapatnya karena kemudian disamakan dengan pisau. Maka jawabannya iya, pisau memang tidak ada alatnya, tidak disebutkan hukumnya dalam agama Islam kecuali digunakan untuk membunuh baru dia haram. Sedangkan alat musik ada hukumnya dalam agama Islam, disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis sahih. Ya, maka setiap acara yang dibarengi dengan alat-alat musik yang tidak ada pengecualiannya dalam syariat Islam maka diharamkan. Wallahu a'lam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafizakumullah taala, dari apa yang sudah kita bicarakan bahwa kata ghina, ya, jika kita lihat dari lisan syariat Islam, perkataan-perkataan para sahabat, maka dia bermakna dua. Yang pertama adalah ghina, nyanyian, hanya sekedar mengangkat suara, kemudian juga ada sedikit dendangan, tetapi tidak berkaitan dengan nada musik dan nyanyian sebagaimana para pemusik dan para penyanyi profesional, dan tidak dibarengi dengan alat-alat musik. Tidak ada di dalam perkataan-perkataan tersebut perkataan-perkataan yang penuh dengan hawa nafsu, syahwat, asmara, percintaan, atau perkataan dusta, perkataan haram, atau perkataan-perkataan yang menampakkan kemaksiatan dengan jelas. Maka yang seperti ini tidak mengapa dan tidak ada perbedaan pendapat di dalam para ulama dalam hal ini, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika membangun Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, Allahumma innal 'aisha 'aishal akhirah waghfir lillahumma lil ansani wal muhajirah, yang artinya sesungguhnya ya Allah tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat, dan ya Allah ampunilah kaum Ansar dan kaum Muhajirah, yaitu kaum Muhajirin. Maka ini perkataan-perkataan yang semisal dengan itu. Tujuannya untuk menegakkan semangat, tujuannya untuk menghilangkan rasa bosan saat bersafar, tujuannya untuk hal-hal yang mubah. Maka ini tidak mengapa dan tidak ada khilaf di antara para ulama. Dan itu yang bukan itu yang dibicarakan oleh para ulama fikih dalam pertentangan mereka dalam masalah musik dan nyanyian. Yang kedua adalah musik dan nyanyian yang di dalamnya terdapat perkataan-perkataan fahisyah, kotor, keji, syahwat, menumbuhkan syahwat yang diharamkan, percintaan, asmara, kerinduan, ya. Kemudian hayalan-hayalan tentang syahwat-syahwat yang diharamkan, perkataan haram, perkataan hal-hal yang buruk, ya. Dan dibarengi dengan alat-alat musik, kemudian juga dendangannya sesuai dengan dendangan para penyanyi, para pemusik profesional yang ada intonasi dan nada-nada tertentu yang sudah dikenal di dalam dunia musik dan nyanyian, ya. Maka ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang keharamannya. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang keharamannya. Adapun para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibicarakan oleh para ahli fikih dan dipermasalahkan mereka di antara para ahli fikih adalah mengangkat suara dengan syair atau dengan puisi-puisi yang seperti nada-nada musik, seperti nada-nada nyanyian yang di dalamnya terdapat dendangan seperti nada-nada musik dan nyanyian profesional. Ini yang dibicarakan oleh para ulama. Seperti misalkan orang menyebutkan tentang lagu kematian,
lagu tentang kematian. Isinya mungkin bagus, akan tetapi didendangkan. Dan dendangannya itu seperti dendangan nada-nada penyanyi dan pemusik profesional. Ini yang terjadi pembicaraan dan permasalahan di tengah para ahli fikih. Tentunya tanpa alat musik ya. Wallahu alam. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan itu yang akan kita bahas kelak. Wallahu alam. Nah.